untuk pergi ke sekolah. Aku belajar untuk bertahan, bukan menikmati masa kecilku. Aku sering bertanya dalam hati, apa aku seburuk itu? Kenapa harus aku? Tak ada jawaban saat itu, hanya sepi dan ketakutan yang menemaniku tidur. Tapi di balik semua luka itu, aku mulai menyadari satu hal. Kalau aku menyerah, maka mereka menang. Aku tak mau hidupku ditentukan oleh suara mereka. Pelan-pelan, aku mulai bangkit. Aku belajar lebih giat. Mulai menulis mimpi-mimpiku diam-diam di buku catatan kecil. Aku ingin suatu hari mereka melihatku dan sadar bahwa yang dulu mereka rendahkan mampu berdiri lebih tinggi dari bayang-bayang masa lalu. Perjalananku tidak mudah. Aku pernah gagal berkali-kali, pernah ditolak, diremehkan, dan dianggap tidak layak. Tapi aku terus berjalan. Aku kerja apa saja. Aku rela lelah. Aku tahan sakit. Setiap kali ingin menyerah, aku ingat wajah-wajah yang dulu menertawakanku. Aku ingin membuktikan bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri bahwa aku layak bahagia. Dan hari ini, aku bisa bilang, aku berhasil. Aku punya pekerjaan yang aku banggakan. Aku bisa membantu orang tua. Aku bisa berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena ingin sombong, tapi karena aku tahu betapa keras perjuanganku untuk sampai ke titik ini. Untuk kamu yang sedang merasa kecil karena dibully, ingat satu hal, kamu bukan lemah. Kamu sedang ditempa. Luka itu mungkin menyakitkan sekarang, tapi suatu hari, kamu akan melihatnya sebagai alasan kenapa kamu jadi sekuat ini. Jangan biarkan siapapun mematikan cahayamu. Aku ingat momen pertama kali aku menerima gaji hasil keringatku sendiri. Nominalnya memang tidak besar 1,8 juta rupiah. Tapi waktu itu, nilainya terasa seperti miliaran. Karena di balik angka itu, ada air mata, ada lelah yang kupendam selama bertahun-tahun. Aku gunakan uang itu untuk bantu orang tuaku beli beras, bayar listrik, dan sedikit untuk tabungan kecil yang kutulis. Di buku Mimpi Membahagiakan Ibu, aku bekerja dari pagi sampai malam, kadang tanpa hari libur. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap sen yang aku dapatkan, aku tahu itu hasil dari keberanianku untuk tidak menyerah. Aku mungkin belum sekaya orang-orang yang dulu mengejekku. Tapi hari ini, aku jauh lebih kaya dalam rasa syukur dan kebanggaan. Kesuksesan buatku bukan soal angka, tapi soal keberanian untuk bangkit. Dulu aku anak yang takut bertamu dunia. Sekarang, aku bisa berdiri di tengah keramaian dan berkata, aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku bangga dengan siapa diriku hari ini.